Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Michael Hofner, ada teman saya Melati Puspita, ada Muhammad Hamdani, ada Rijal Faridul, dan ada Sabila Dinda. Di sini kami kelompok 4 membahas tentang audit lingkungan di perusahaan. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu audit lingkungan. Jadi di sini menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 1994, audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif. Jadi apa sih itu sebenarnya audit lingkungan? Jadi audit lingkungan pada awalnya dirancang sebagai suatu perangkat pengelolaan lingkungan yang mengutamakan prinsip sukarela. Namun dalam perkembangannya, audit lingkungan terus berkembang menjadi perangkat pengelolaan yang lebih kuat dan di beberapa negara bahkan menjadi perangkat wajib ketika diperintahkan oleh lembaga pengawas lingkungan atau oleh organisasi lainnya yang menghendakinya. Nama saya Sabila Dinda Prilianda. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri khas dari audit lingkungan. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ada metodologi yang komprehensif. Yang kedua ada konsep pembuktian dan pengujian. Yang ketiga ada pengukuran dan standar yang sesuai. Yang keempat ada laporan tertulis. Yang kelima merupakan alat evaluasi. Dan yang terakhir ada dokumen internal atau kegiatan pengelolaan. Halo, saya Melati Puspita. Hari ini saya ingin menjelaskan untuk tipe-tipe audit. Yang pertama itu ada audit korporat, yaitu mempertimbangkan pekerjaan dari korporasi secara keseluruhan. Yang kedua itu kita ada audit aktivitas, yaitu mempertimbangkan satu aktivitas dari korporasi. Yang ketiga itu ada audit ketaatan, yaitu menguji ketaatan industri terhadap lingkungan. Yang keempat itu ada audit resiko, yaitu mempertimbangkan keamanan, kesehatan, operasional, dan resiko. Yang kelima itu ada audit produksi, yaitu menelusuri proses material perusahaan dari masuk hingga proses keluar. Yang terakhir itu ada audit akusisi, yaitu menguji liabilitas lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, peran audit. Peran audit merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena dibutuhkan dalam membantu sebuah perusahaan agar tetap bertahan atau mencari tahu dan mencegah kecurangan yang mungkin dapat terjadi sehingga dapat segera diatasi. Selain itu, audit juga digunakan untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan aktivitas kinerja suatu perusahaan tersebut. Audit menjadi sarana yang dapat dipercaya untuk membantu melaksanakan tanggung jawab untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan, serta memberikan analisa dan penilaian terhadap perusahaan tersebut. Audit juga guna untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik dan ditujukan untuk memperbaiki kinerja dari perusahaan tersebut. Untuk materi terakhir, yang pertama ada proses audit yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap pra-audit. Yang pertama daftar calon yang akan diaudit. Yang kedua persiapan dan penjadwalan audit. Yang ketiga itu ada daftar periksa pra-audit PSCI yang dibuat khusus untuk para pemasok. Selanjutnya ada tahap audit lingkungan di lapangan. Yang pertama itu kunjungan ke lapangan. Yang kedua itu wawancara manajemen dan juga pekerja. Selanjutnya ada pemeriksaan dokumen. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tahap pasca audit, yaitu paket laporan audit, rencana tindakan perbaikan, dan tindak lanjut di kantor dan di lapangan. Dalam menentukan sasaran audit lingkungan internal, yaitu yang pertama itu kita harus mengidentifikasi kebijakan. Yang kedua itu arahkan kebijakan korporasi. Yang ketiga itu pengembangan kebijakan tersebut. Yang keempat itu legislasi dan regulasi dari pemerintahan. Yang kelima itu ada review tindakan manajemen dan operasi. Yang keenam itu ada menjamin struktur manajemen. Yang ketujuh itu ada mengidentifikasi resiko lingkungan. Dan juga selanjutnya ada meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai dan para manajemen. Selanjutnya yaitu menjamin bahwa bahan dasar yang dipakai dan limbah yang dibuang selaras dengan ekoefisiensi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.